Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukunna anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran PAI kita, yaitu pembelajaran ke-14, kemuliaan seorang muslim. Seorang muslim itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemuliaan seorang muslim itu dinilai berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena dia orang kaya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang muslim itu mulia karena dua. Yang pertama keimanan, dan yang kedua ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya seseorang yang beriman itu, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu tidak akan begitu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mendapat ujian, sebelum mereka mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujiannya itu semakin besar. Ya, kalian perhatikan. Jadi, seorang yang beriman itu tidak akan begitu saja mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebelum mereka semua diuji. Ya, kita lihat para nabi dan rasul. Mereka itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ujian yang begitu besar. Kemudian bagaimana mereka semua menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang yang beriman itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapinya? Tentunya harus bersabar. Ya. Kemudian apa sih sabar itu? Sabar adalah bertahan dalam menjalani ujian, baik yang senang maupun tidak senang, ya. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada ujian yang menyenangkan dan ada pula ujian yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dengan sabar, dengan sifat sabar itu dapat menolong orang yang tertimpa musibah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ya, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, orang yang beriman ini ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ya, jadi ini solusinya bagaimana kita mensikapi musibah yang kita terima. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di samping kita bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai orang yang beriman juga harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala
atas takdir yang diberikan kepada kita. Ya, jadi tidak hanya sabar ketika kita mendapatkan musibah, tapi juga ketika kita mendapatkan musibah, maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan, atas takdirnya yang diberikan kepada kita. Nah, selain itu pula, seorang muslim itu harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa ketika menghadapi ujian, ya, agar tidak terjadi penyesalan. Karena tergesa-gesa itu datangnya dari setan, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajallatu minasyaitani. Ketergesa-gesaan datangnya dari setan. Kalian juga mungkin pernah mengalami terburu-buru atau tergesa-gesa ketika berangkat ke sekolah. Nah, begitu tergesa-gesa, tiba-tiba, ada sesuatu yang tertinggal. Nah, dan inilah makanya kita tidak boleh untuk tergesa-gesa. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.